Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, peserta dengan nomor tampil 922 akan membawakan tema dakwah di era digital dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 46 dan Ali Imran ayat 104. Disilahkan. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, inilah peserta dengan nomor tampil 922. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia dawlatan mustaqimah bi anwa'il adatil mukhtalifah walidzalika aujama'inal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami hormati, pengatur waktu, penata acara, dan tak lupa hadirin sekalian sebangsa bahkan setanah air yang kami banggakan, semoga Allah muliakan. Amin. Hadirin rahimakumullah. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertunggu hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, libur lara di kala duka, obat kalbu di kala rindu, penenang hati di kaum sakitin, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul muslimin rahimakumullah. Saat ini hampir setiap orang memiliki smartphone. Informasi bukan lagi menjadi sebuah persoalan. Sekarang orang dengan mudahnya bisa menyampaikan dan menerima informasi dari jarak yang paling jauh sekalipun. Bisa dikata era revolusi informasi ini bisa melipat jarak dan waktu. Apa yang terjadi di belahan bumi sana hadirin bisa diketahui oleh orang yang ada di sini. Kenapa? Karena dunia sedang mengalami revolusi informasi. Sebagaimana hadirin data yang telah dirilis oleh PR Sosial Singapura bahwa jumlah penduduk di Indonesia adalah 251 juta. Mereka yang aktif menggunakan internet juga memiliki akun di media sosial ialah 93% pengguna Facebook, 80% pengguna Twitter, 74% pengguna Google, 39% pengguna LinkedIn, dan 32% pengguna Instagram. Hadirin, dari jumlah statistik tersebut, dunia internet atau disebut juga dengan sebutan dunia maya secara otomatis telah menjadi rumah kedua dan sedikit banyaknya hadirin mampu mempengaruhi seseorang di dalam kehidupan sehari-harinya di dalam dunia nyata. Karenanya hadirin, media sosial mau dipakai sebagai jalan maslahat, sekalipun itu dipakai jalan mungkar, juga mudah tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Lantas
hadirin, mestilah kita mempunyai filter dan etika ketika bermedia sosial sesuai dengan judul Sahih Al-Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu etika bermedia sosial yang diambil dari tema dakwah di era digital. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jikalau kita lihat alat teknologi yang telah diciptakan oleh manusia dengan pola pikir dan ilmu pengetahuannya mampu merubah kehidupan manusia seketika, sehingga hadirin di zaman sekarang ini dengan banyaknya teknologi memudahkan kita dalam melakukan segala hal, baik itu dalam segi informasi, komunikasi, bahkan transportasi. apalagi hadirin di zaman sekarang ini mereka para adik tua sudah pada kenal internet, misalnya seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan masih banyak lagi yang lainnya, sehingga hadirin segala aktivitas kita orang lain pun bisa mengetahuinya. Selfie, upload Facebook, Makan, upload WhatsApp, pacaran, upload Instagram. upload sini, upload sana. Wah, banyak sekali. Betul, 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 betul hadirin. Namun daripada itu juga hadirin, kita semua harus mengetahui maslahat dan maslahatnya, baik dan buruknya dalam bermedia sosial. Lantas, apa hadirin maslahat daripada media sosial dalam kehidupan kita? Tentunya banyak sekali hadirin. Yang pertama, Dengan adanya media sosial, kita bisa mengetahui informasi-informasi yang sangat penting bagi kehidupan kita, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. yang kedua, Media sosial hari ini bisa kita gunakan sebagai alat komunikasi keluarga, sahabat, teman, bahkan dengan si ayam pun kita bisa halo-haloan, video callan, chattingan, bahkan bisa menjadi pengganti di malam minggu yang gerimis. Mau apel gak punya uang, cukup chattingan. Mau apel takut di jalan, cukup pecean. Mau cekodian sama pacar takut kunti, gak berangkat takut diselingkuhi. Kalau berangkat takut dimarahi dewan santri, karena status kami masih santri yang sedang mengaji dan bertolak ilmi pada para kiai demi mencari ridho ilahi. yang ketiga, Bahkan hadirin, ada yang ketiga, yaitu kita bisa menggunakan media sosial ini sebagai suatu kesempatan emas, golden age. Kita gunakan hadirin media sosial ini sebagai media dakwah. Kita dakwah upload YouTube, kita dakwah upload Facebook, Instagram, TikTok, itu silahkan hadirin, supaya kita bisa menciarkan agama Allah dan menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tersirat cantik dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104. ويأمرون بالمعروف
dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah ada di antara kamu seorang orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Manar, makna lafaz minkum yaitu memiliki makna min bayaniyah yang artinya berlaku untuk seluruh umat, bukan hanya sebagian saja. Sedangkan hadirin, dalam kitab tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti juz awal halaman 58 dijelaskan bahwa min di sini memiliki makna min bitar'i yang artinya cukup sebagian saja, sehingga apa yang telah diperintahkan itu merupakan fardu kifayah, sehingga tidak berlaku untuk seluruh umat dan tidak layak bagi setiap orang, apalagi orang yang kurang paham dalam urusan agama. Hadirin, pendapat ini berbeda dengan para mufassir yang lain, dan karena perbedaan pendapat inilah yang harus kita pahami bersama bahwa penafsiran para mufassir ini bersifat variatif, bukan kontradiktif, yakni berbeda dalam menafsirkan lafaz minkum, akan tetapi tetap berorientasi terhadap kewajiban beramal ma'ruf nahi munkar. Dan hal ini pula lah hadirin yang sejatinya menunjukkan kepada diri kita bahwa ilmu Allah itu luas untuk umur yang terbatas. Sehingga karena itu hadirin, marilah kita gunakan media sosial ini sebagai media dakwah dalam menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, supaya kita tidak termasuk orang yang konyol dalam bermedia sosial. Lantas, apa hadirin maksadat daripada media sosial dalam kehidupan kita? Tentunya banyak sekali hadirin, dari mulai hoax, fitnah, tontonan yang tak patut ditonton, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sehingga perlu kita ketahui bersama bahwa aplikasi yang ada di media sosial, misalnya seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan masih banyak lagi yang lainnya, jikalau kita tidak mempunyai filter dan etika ketika menggunakannya, maka kita akan terpeleset, bahkan akan terpengaruhi oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Tak lepas dari itu hadirin, jikalau kita tidak mempunyai filter dan etika ketika bermedia sosial, maka kita akan mempunyai penyakit mata. Kenapa? Mengingat cahaya yang berasal dari ponsel itu dapat menurunkan kemampuan mata bila disertai dengan intensitas yang tinggi dalam menggunakannya. Bahkan bukan hanya penyakit mata saja hadirin, namun juga bisa menyebabkan kita terkena oleh penyakit hati. Dan hal ini pula yang bisa menyebabkan kita terkena oleh virus-virus syahwat yang dapat merusak akhlak dan penyakit syubhat yang dapat merusak akal. Sedangkan hadirin, jikalau hati sudah buta, itu jelas sangat berbahaya. Sebagaimana dalam syair pun dijelaskan, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jaganya ilahi. jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, kira pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati bergelut, makin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah
juga hadirin, dalam potongan ayat Quran surah Al-Hajj ayat 46 dijelaskan, karena sungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Maka benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga karena itu marilah kita gunakan media sosial ini sebagai media dakwah. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini dengan banyaknya teknologi modern, pendidikan Islam turun secara drastis. Kita lihat hari ini hadirin, generasi Islam, remaja Islam banyak yang sudah terperdaya oleh teknologi modern, sehingga ilmu agama mereka tinggalkan. Akhlak semakin tak karuan, mabuk perjinahan tawuran, bahkan perpecahan sudah menjadi kebiasaan. Namun hadirin, seribu sayang, remaja di zaman sekarang ini banyak yang sudah diingatkan malah melawan. Bang, berhenti mabuknya, berhenti zinahnya. Wah, kenapa? Kan yang mabuk gue, yang zina juga gue. Terus kenapa gue yang sewot? Lah iya bang, emang yang zina lu, yang mabuk juga lu. Tapi itu zina, tapi itu mabuk, maksiat bang. Kalau Allah murka, lalu Allah turunkan bencana, yang kena bukan lu, tapi Kita semua menyuruh. katanya apa pengen masuk surga? Tentu saja Tidak semua itu berdosa. Lantas hadirin, karena itu marilah kita gunakan media sosial ini sebagai media dakwah, supaya kita termasuk kategori orang yang bermanfaat bagi sesama. Sesuai dengan hadis Nabi dijelaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Hadirin ikhwatul muslimin rahimakumullah. Maka dari awal sampai akhir bisa kami simpulkan, marilah kita gunakan media sosial ini sebagai media dakwah dalam menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, supaya kita tidak termasuk orang yang konyol dalam bermedia sosial. Dan dalam bermedia sosial, ingatlah ada etika yang harus kita jaga supaya kita termasuk orang yang bermanfaat bagi sesama. Hadirin ikhwatul muslimin rahimakumullah. Mungkin dari kami cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, demikianlah penampilan peserta dengan nomor tampil 922. Dan selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor tampil 923. Dan kepada nomor peserta
924 harap bersiap. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, peserta dengan nomor tampil 923 akan membawakan tema merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan Surah Ali Imran ayat 103. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, inilah peserta dengan nomor tampil 923. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Elizabeth Piston, seorang mantan jurnalis asal Amerika Serikat, menulis dalam bukunya yang berjudul Indonesia etc. Exploring the Improbable Nation. Beliau menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang hampir sangat tidak mungkin berkembang. Hal ini merupakan ungkapan keraguannya, sebab Indonesia hadir dengan 16.771 pulau, dihuni lebih dari 360 etnis, dengan 709 bahasa, serta 6 agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal inilah yang membuat bangsa Indonesia unik dan menarik di mata dunia. Namun, kita tidak dapat menutup mata, sebab jika keberagaman ini tidak kita kelola dan kita jaga, bisa menjadikan sumber potensi konflik, baik konflik antar suku, bahkan agama, yang pada gilirannya akan meruntuhkan sesama negara. Bahkan hadirin bisa menjadi target dan sasaran oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan bangsa Indonesia menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Tentu sangat berbahaya bagi tegaknya pilar persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat beragama. Kita, umat Islam Indonesia, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, harus bisa mengerti dan memahami konsep keberagaman agar kita bisa menjadi garda terdepan, sehingga bisa menjadikan keberagaman sebagai pemersatu bangsa. Sebagaimana semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Timbul pertanyaan, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan keberagaman ini? Sebagai jawabannya, merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan adalah judul dan syarat Al-Quran yang akan kami sampaikan dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim.
Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam perspektif ilmu paradoks, ayat ini menggunakan gaya bahasa al-mukhbar yang artinya mengandung misi informasi ilahi dengan artian bahwa manusia diciptakan dengan beraneka ragam. Meskipun demikian, semuanya memiliki harkat, martabat dan derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji lebih dalam asbab nuzul ayat ini, menurut Ibnu Asakir dalam kitabnya bersumber dari Abu Bakar bin Abu Dawud bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan keinginan Rasulullah yang ingin menikahkan Abi Hindin dengan seorang wanita dari kalangan Baidah. Namun Bani Baidah dengan sinis berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Rasul belum sempat menjawab pada saat itu. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu berupa Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang pada ayat tersebut terdapat kalimat "Ta'arufu ay yasra bainakum at-ta'aruf wa ta'aruf", agar kamu saling kenal mengenal, terjalin komunikasi yang harmoni, serta menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Demikian penafsiran Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dalam tafsirnya Sofatul Tafasir jilid 3 halaman 219. Dari sini dapat kita pahami hadirin bahwa Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 merupakan landasan etis teologis dalam membina keberagaman di negeri tercinta ini melalui kerukunan
konflik bersenjata di Papua yang terus terjadi antara oknum agama dan pemerintah saling caci maki. Bahkan baru kali ini kumandang azan pun menjadi perkataan yang membuat sakit hati. Tentu kita tidak lupa Timor Leste yang memisahkan diri, gerakan separatisme Aceh yang membuat ratusan korban berjatuhan tak ingin terulang kembali. Jika sudah seperti ini, tidak mustahil akan banyak dari kita yang awalnya bersatu menjadi berseteru. Betul? Hadirin, apakah kita rela jika bangsa yang besar ini harus hancur hanya karena ada perbedaan di antara kita? Laisa minna man ala sobia, laisa minna man mata ala sobia. Bukan golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela kesukuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan kepada kita agar kita memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta melarang kita untuk bercerai-berai. Hal ini terangkai dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته bahwa terjadinya tafarruq atau perpecahan yang itu ada
keberagaman merupakan rekayasa Sang Pencipta yang harus kita jaga dan kita syukuri dalam rangka memandang pentingnya kerukunan umat beragama. Maka mantapkan ukhuwah wataniyah, ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah insaniyah. Jika sikap ini yang kita tumbuh kembangkan, insya Allah Indonesia akan jaya dengan keberagamannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, demikianlah penampilan peserta dengan nomor tampil 923. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor tampil 924 dan kepada peserta dengan nomor tampil 925 harap bersiap. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, peserta dengan nomor tampil 924 akan membawakan tema memperkuat spiritualitas menuju Indonesia tangguh dengan rujukan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, inilah peserta dengan nomor tampil 924. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Indonesia merupakan negara yang tropis, yang subur di daratan khatulistiwa. Negara kita memiliki sumber daya mineral dan geologi yang melimpah untuk membangun bangsa. Sehingga Profesor Dr. Quraish Shihab mengibaratkan tanah Indonesia laksana sepintara syurga yang dihamparkan di persada Nusantara. Penduduk Indonesia yang sudah hampir melebihi 275 juta jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang strategis untuk pelaksanaan pembangunan bangsa. Kondisi ini dapat diwujudkan dengan memperkuat spiritualitas. Tidak ada keberhasilan tanpa keringat. Dalam sejarah kasat mata kita melihat bangsa Indonesia
kita miliki belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh bangsa kita. Perekonomian, sosial, sains dan teknologi masih diterjang kuat oleh bangsa lain. Kita masih bergantung kepada mereka, bahkan kita berkesan menjadi budak mereka. Inilah kondisi real bangsa Indonesia saat ini. Oleh karena itu, tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan syarhil Quran yang berjudul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibacakan oleh mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aku berlindung padamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh Allah maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali menafsirkan dengan tafsiran, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni dari Adam alaihi salam dan juga Hawa. Dan kami menciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan agar kalian saling mengenal sebagian yang lainnya. Dewan juri yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Maksudnya adalah agar kita menjadi seseorang yang tahu, agar kita bisa mengenal sebagian dari kalian, agar kita bisa mengenal sebagian dari kita, agar kita bisa bertoleransi karena kita merupakan negara yang penuh dengan keberagaman. Hadirin, maju mundurnya suatu
Masa muda mereka masih dihiasi dengan pikiran yang masih cermat, pendengaran masih akurat, dan penglihatan masih cermat. Kulit-kulit wajah masih mengkilat meskipun banyak bekas jerawat, tapi tidak gawat karena masih banyak obat-obat di toko-toko terdekat. Sesuai dengan fitrahnya, dahulu kala, saat ini, dan yang akan datang, para pemuda merupakan tulang punggung suatu negara. Para pemuda merupakan estafet perjuangan bangsa. Profesor Dr. Mahandi Yusuf Habibie mengatakan ada 5 kelemahan yang harus para pemuda hindari, yakni lemah harta, lemah ilmu, lemah fisik, lemah pikiran, dan juga lemah akan akhlak. Jika kelima kelemahan tersebut melekat pada diri seorang para pemuda, maka kami yakin mereka bukanlah pelopor pembangunan bangsa, melainkan sebagai Virus pembangunan, obat pembangunan, dan penghancur pembangunan. Dewan juri yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Oleh karena itu, para pemuda merupakan ombak ujung perjuangan suatu bangsa, dan harus kita benahi para pemuda kita agar para pemuda kita menjadi para pemuda yang mewujudkan yang namanya Indonesia Anggun. Hadirin, mungkin cukup sekian syarahan syarihil Quran yang dapat kami bertiga sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, demikianlah penampilan peserta dengan nomor tapil 924. Baik, selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor tampil 925. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, peserta dengan nomor tampil 925 akan membawakan tema konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran dengan landasan Al-Quran Surah Shad ayat 29. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, inilah peserta dengan nomor tampil 925. Alhamdulillahilladzi
menjadi media pembentukan karakter terpuji, atau Anda karimah menjadi media kompetensi moral, atau Anda berjumpa tentang narkoba, seks bebas di kalangan remaja sangat mewarnai media sosial. Kita menjadi prihatin melihat generasi muda kita jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Oleh
satu. Jika para pemuda kemudinya beriman, maka negara akan aman. Jika para pemuda kemudinya sehat, maka negara akan kuat. Dan jika para pemuda kemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya dan akan menghasilkan generasi yang berakhlak karim, berkualitas dan bertanggung jawab. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah salawat. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, demikianlah penampilan peserta dengan nomor tampil 925. Dan mohon izin kami beritahukan kepada Bapak dan Ibu Dewan Hakim bahwa peserta dengan nomor tampil 926 tidak dapat hadir. Oleh karena itu, baiklah kami lanjutkan peserta dengan nomor tampil 927. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, peserta dengan nomor tampil 927 akan membawakan tema pengelolaan zakat produktif dan zakat kes sebagai penguatan kesejahteraan umat dengan rujukan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60, Surah At-Taubah ayat 103 dan Surah Al-Ma'idah ayat 9.
Assalatu wassalamu ala khairil ibad. من جاء غير القلوب الغيوم يا نبي سلام عليك وقلوب القلب وقلب الشوق يا نبي يا نبي صلاة الله وسلامه على من وعلى آله وأصحابه ومن تبعه للاعتبار. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, sampai saat ini di Indonesia, negeri yang kita cintai, kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Fenomena ini terus menghantui kehidupan masyarakatnya, sehingga berbagai kebijakan pun telah digulirkan oleh pemerintah. Namun hadirin, bukan berarti kita harus menyerah, bukan berarti kita harus mengeluh kesal, sebab sikap itu hanya akan membuat ekonomi bangsa semakin lemah, kemiskinan semakin parah, kehidupan masyarakat semakin susah, Kami semakin rendah dan bangsa semakin tak menentu orang. bahkan raya bangsa kita akan runtuh ke level yang paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hadirin, negara kita adalah negara yang kaya raya dengan potensi zakat, infak dan sedekah terbesar di dunia. Data yang dirilis oleh Ketua Badan Republik Indonesia pada rapat koordinasi lembaga adil zakat Jakarta tahun 2022, potensi zakat, infak dan sedekah serta lembaga keagamaan lainnya mencapai angka 320 triliun rupiah. Namun hadirin, angka realisasinya hanya mencapai 21,5 triliun rupiah atau setara dengan 6,8% saja. Di samping itu hadirin, lembaga-lembaga filantropi zakat yang seharusnya berfokus pada pengumpulan dan pendistribusiannya belum bergerak secara profesional, sehingga hanya 49,4% besar zakat yang baru mempercayakan pengelolaannya. Demikianlah pemaparan Profesor Dr. Kamaluddin Amin MA pada halaman Kementerian Republik Indonesia tahun 2023. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Pengelolaan Zakat Produktif dan Cash Water sebagai penguatan kesejahteraan
Maksud
Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ambil zakat untukmu Allah yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk orang yang berjuang di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Hadirin rahimakumullah, firman Allah pada ayat tersebut merupakan landasan epistemologis bahwa zakat merupakan upaya pengentasan dari kemiskinan. Secara sistematis Allah menyebutkan fakir dan miskin sebagai penerima harta zakat, karena pada ayat tadi diawali dengan kalimat innama. Menurut makna ba'adu merupakan alamatul qasri yang berfungsi menspesifikasikan sesuatu. Dengan demikian ayat tersebut
Di mana hal ini yang kami hormati, hadirin yang berbahagia